Oke, selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Para netizen, jangan semangat, tetap putus asa dimanapun para netizen berada. Oke, topik pagi ini sangat cukup menarik sekali. Topiknya adalah tentang yang lagi viral, Anies AHY. Ini cukup viral sekali di berbagai media ya. Tentunya ini sebuah langkah yang luar biasa menurut saya, tapi masih ambigu dalam artian Demokrat itu masih belum fix berkoalisi dengan PKS dan Nasdem. Begitu pula dengan Nasdem. Tapi nyatanya bahwa elektabilitas Anies itu sangat tinggi luar biasa di di media sosial. Tapi Anies tidak bisa menjadi presiden karena terjebak pada presidensial threshold. Dalam artian bahwa dia tidak bisa menjadi presiden dalam artian begini. Ketika Nasdem dan Demokrat tidak berkoalisi dengan PKS, maka semua partai tidak akan mengambil PKS. Analisisnya begitu. Nah, jalan satu-satunya adalah bagaimana PKS ini adalah harus melakukan koalisi dengan Nasdem atau partai Demokrat. Maka kemudian yang menjadi kendala adalah ya Anies tidak bisa menjadi presiden kalau dia hanya mengandalkan PKS saja atau Nasdem aja. Kan masih belum tentu. Coba kita baca beritanya di Twitter yang trending hari ini. Entar kalau yang memang Anies AHY dituduh pakai bot lagi, partai sosmed lagi, caper sama Bu Susi main nunggu aja. Ini komentar-komentar para netizen ya. Ini adalah unggahan dari IG Khotimah. Partai Demokrat mengklaim banyak pihak yang ingin menduetkan ketua umum mereka AHY dengan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Mereka yang ingin tapi klaim banyak pihak. Coba sebutkan pihak mana yang menduetkan Ganjar dengan AHY partai dahulu. Ini komen-komennya sebegitu banyak ya. Komentar-komentar apakah suka dengan Anies. Coba kita baca. AHY dengan Anas atau Nasiruddin. Pasti pihak dari Ranggunan, setahu saya penghuni di sana pasti 100% memilih mereka. Dari komen orang, Pak D, Arif, siapapun yang diduetkan dengan AHY atau Anies Baswedan, saya nggak akan memilih. Kalau misalnya nggak ada pilihan lagi, ya layak saya akan golput. Ya, sebagai warga negara Indonesia jangan golput dong. Begitu kan, siapapun kita harus pilih. Di sini klaim, terus di sana diklaim lagi, kok semua main klaim aja. Bagi aku ambil saja Anies deh untuk AHY, bagi aku nggak ngaruh banget, malah gue suka AHY gabung sama Anies. Ini komentar para netizen. Begitu banyak ya komentar-komentar para netizen. Sama aja haluannya Ganjar jadi capres. Partai mana yang mau? PDIP udah punya capres, Puan Maharani. Ya, kita bahas itu ya. Dengar-dengar KPK mau usut Partai Demokrat terkait kasus di Kaltim ya. Kasusnya apa? Setahu saya bisa jadi presiden asli kelahiran Indonesia atau Bapak Anies imigran. Jadi masih belum tahu guys, artinya siapa yang akan menjadi presiden terpilih. Tapi bahwa kalau ini Pak Anies Pak Anies dengan Pak AHY diduetkan itu sangat menarik. Masih muda, orang yang punya intelektual yang sangat luar biasa. Tapi di satu sisi, kira-kira AHY itu mau nggak menjadi wakilnya? Ya kalau gabung dengan PKS nggak apa-apa, tapi Nasdem nggak apa-apa. Tapi jangan-jangan Nasdem ingin mengusulkan
satu orang misalnya, atau Ganjar atau Pak Anies. Ini menjadi kelemahan bagi kita bahwa politik itu tidak tahu, siapapun yang terpilih tidak tahu, bisa saja. Tapi yang jelas AHY itu sudah jelas ingin menjadi calon presiden, dan juga Anies ingin jadi calon presiden dari partai PKS. Tapi nyatanya kalau seumpama Demokrat itu gabung dengan Pak Airlangga, itu PKS tidak ada ruang untuk menjadi presiden, dan Anies tidak bisa menjadi presiden. Mau diusung partai mana? Karena ingat bahwa presidensial threshold 20% itu adalah hanya orang-orang atau ketua partai yang bisa mencalonkan diri dan elektabilitas yang tinggi itu belum tentu punya tiket untuk menjadi calon presiden. Mengapa? Yang pertama, karena dia bukan ketua partai. Karena lebih baik diambil ketua partai. Bisa saja nanti Prabowo maju, atau Pak Airlangga maju, atau AHY maju, atau dengan poros yang memang masuk yang ketiga, misalnya Ganjar diambil, terus kemudian dengan sepakatan Ganjar dengan AHY bisa jadi. Tapi nyatanya Puan juga ingin jadi presiden. Ya siapa tahu Prabowo dengan Puan. Ya kalau Prabowo dengan Puan, justru yang diambil adalah bukan Ganjar, bukan kadernya sendiri. Tapi nyatanya begitu. Tapi yang menjadi presiden ini adalah di berbagai survei itu kebanyakan yang meminta itu adalah Prabowo dan Jokowi yang meminta menjadi presiden. Nggak tahu, tapi ini nyatanya bahwa analisis saya bisa saja apa yang dikatakan Gus Dur itu bisa terbukti bahwa Prabowo saatnya menjadi presiden. Karena yang saya tahu bahwa dari koalisi itu Pak Airlangga sudah maju, ada 3 poros misalnya. Maka kalau ada 3 poros, kalau PKS dengan Nasdem berkoalisi hanya 2 partai, tidak nyampe pada 20 presidential threshold mungkin. Demokrat berapa persen? Ya jalan satu-satunya begitu. Sama dengan Muhaimin, dengan PKB misalnya. PKB harus gabung dengan siapa? Sedangkan Caimin sudah dideklarasikan begitu banyak pendukungnya untuk menjadi presiden. Tapi nyatanya 20% itu tidak bisa, tidak nyampe pada presidential threshold. Nah, ini yang menjadi kendala. Maka yang saya katakan bahwa dari berbagai media, elektabilitas tinggi seperti Anies dan Ganjar itu hanya bisa menjadi presiden di media sosial, tapi tidak bisa menjadi presiden di pemilu yang terbuka. Kira-kira seperti itu kalau melihat presidensial threshold ini. Coba kita baca pada komen-komennya orang di netizennya. Atau ini saya baca bagaimana beritanya. Partai Demokrat bicara duet AHY dengan Anies atau Ganjar, tunggu pinangan parpol lain. Partai Demokrat mengklaim banyak pihak yang ingin menduetkan ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur Jawa Tengah Pranowo pada Pilpres 2024. Demokrat mengaku masih menunggu partai politik atau parpol lainnya yang mau mengusung Anies Baswedan. Soal hasrat sejumlah pihak menduetkan AHY dengan Anies atau AHY Ganjar 2024 mendatang disampaikan Deputi Analisis Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution melalui akun Twitternya bahwa Syahrial membuat tweet atau utas perihal wacana duet tersebut. Syahrial menyebutkan AHY selalu mendapati urutan pertama dalam simulasi pasangan Capres-Jawapres, baik berpasangan dengan Anies maupun Ganjar Pranowo. Namun menurutnya ada sejumlah masalah untuk merealisasikan wacana duet tersebut. Selain masa jabatan Anies dan Ganjar,
Syahrial berbicara soal PDIP yang menurutnya lebih mendukung Puan Maharani maju Pilpres 2024. Dia menyebutkan kondisi Anies yang bukan kader parpol juga tak jauh berbeda dengan Ganjar. Namun menurutnya Anies dan Ganjar punya relawan yang kekuatannya bisa saja menggerakkan parpol. Coba baca selanjutnya. Lebih jauh dalam ulasannya, Syahrial Nasution menjabarkan dua kelebihan yang dimiliki AHY, yakni ketua umum partai, pengkoleksi 54 kursi di DPR, kedua elektabilitas yang memadai. Kemudian Syahrial memaparkan 3 skenario koalisi yang bisa diajak oleh Demokrat, salah satunya adalah dengan PDIP. Di akhir ulasannya, Syahrial mengingatkan pembentukan koalisi Pilpres 2024 tak hanya memerlukan perhitungan yang matang, tetapi juga kebijakan yang didasari atas perolehan suara elektabilitasnya. Syahrial yakin kebijaksanaan itu membuat komunikasi menjadi lebih tenang. Ini dari komentar-komentar dari media ya. Tapi di satu sisi kita lihat dalam terakhir ini memang AHY itu sudah terkenal ya, maksudnya sudah mulai menyusun strategi bagaimana dirinya itu bisa mencalonkan menjadi presiden. Tapi nyatanya PDIP itu sudah punya tiket yang luar biasa. Dia hanya tidak ingin membuang kesempatan bagaimana Puan itu bisa maju bergandengan dengan siapapun. Ya kalau dengan Pak Prabowo ya nggak apa-apa sebenarnya. PKB sudah jelas ingin lebih nempel ke PDIP. Tapi nggak tahu ini adalah politik yang luar biasa, tidak bisa ditentukan begitu kan. Coba berita komentar dari netizen. Bagus itu dari Partai Demokrat juga yang nanggung. Komentarnya sangat luar biasa ya, sangat pedas dan luar biasa. Sangat luar biasa. Coba kita bacakan ini. Peta politik semakin jelas, Golkar, P3 dan PAN bersatu perangi politik identitas. Peluang Anies semakin tipis untuk nyapres. Iya. Peluang Anies memang tipis ya untuk nyapres begitu kan. Kenapa? Karena memang ya yang saya sebutkan tadi. Jika AHY mendapat cawapres, menteri kemungkinan akan bergabung koalisi ketupat dan PKB biasanya akan bergabung koalisi yang kuat. PDIP, Nasdem, PKS nggak cukup 20%. PKB biasanya akan bergabung koalisi yang kuat. PDIP dan Nasdem dan PKS presidential threshold nggak cukup 20%. Ya cukup, kata siapa nggak cukup? Malah lebih cukup ini. Kalau Nasdem dengan PKS ditambah lagi dengan Demokrat itu bisa cukup itu. Coba baca komennya seperti apa. Ini bos main Mardiko ini. Ini simulasi dari vote di 660 vote di Twitter ya. Anies Ganjar 4%, Anies AHY 69%, Anies Andika 5%, Anies Ridwan Kamil 20%. Ya bisa saja dengan Ridwan Kamil. Tapi nasibnya Ganjar, Anies, Ridwan Kamil tidak punya partai, ya nasibnya akan sama begitu kan. Tapi kalau diduetkan dengan Anies, AHY itu 60%. Ya boleh juga sebenarnya. Tapi bagaimana komentar-komentarnya orang ini? Anies AHY peluangnya menjadi lebih besar untuk menuju RI 1 dan RI 2. Ada Partai Demokrat sebagai kendaraan politik AHY yang kuat. Partai yang pernah berkuasa dan berpeluang koalisi dengan partai pendukung Anies. Jumlah pendukung Anies dan AHY di atas jumlah pendukung calon lainnya. Begitu. Kalau begini aku lebih suka pilih Anies dibanding AHY, Bang. Nah, ini Ajeng Cerut.
ini yang selalu berkomentar di apa namanya di TikTok ya yang ini ya. Anies AHY lebih masuk di akal. AHY punya partai, tinggal menunggu Anies yang digendong oleh partai mana. Anies AHY maju cukup 1 putaran menang. Ya coba komennya apa ini? Pak Anies digandeng partai apa, Demokrat, Nasdem, PKS, itu udah cukup bun kalau menurut aku. Untuk maju pilpres sudah memenuhi syarat presiden threshold 20%. Iya sudah, kalau 3 ini gabung. Tapi kalau Demokrat tidak gabung maka tidak cukup. Anies AHY hitungannya, AHY udah ada kendaraan politik, jadi pasangan ini nggak start dari nol untuk menjadi pengusung. Anies akademisi plus Demokrat plus birokrat, AHY background militer plus politisi 80%. Elemen utama tentang kenegaraan dipegang pasangan ini karena pengalaman, selebihnya takdir. Ya memang gitu. Dinilai bisa maju pengamat, duet Anies Baswedan, AHY masih rapuh warta ekonomi. Ya masih belum fix sebenarnya. Lah, kesimpulannya adalah dari pemaparan tadi bahwa bisa saja Anies dengan AHY untuk bisa menjadi calon presiden di 2024. Tapi kalau seumpama Demokrat itu tidak gabung dengan PKS, maka Anies semakin menipis dan bahkan tidak bisa menjadi calon presiden karena tidak bisa mendapat presidensial threshold. Karena ada 6 partai yang masih belum fix, kecuali memang PKB masuk atau Demokrat masuk, maka dia bisa untuk menjadi calon presiden. Maka ini masih hitung-hitungan. Demokrat tidak mau kalau AHY tidak menjadi calon presiden, misalnya sebagai pengusung misalnya, tidak bisa, dia tidak mungkin karena inginnya menjadi presiden juga. Closing statement saya adalah siapapun yang elektabilitasnya tinggi, baik Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, dia hanya menjadi presiden di sosial media, tetapi tidak bisa menjadi presiden di pemilu terbuka karena keterbatasan presidensial threshold 20%. Itu closing statement saya. Jadi sudah diancang-ancang nih PKB ini mau kemana, pasti ke PDIP misal. Ini yang menjadi kendala bagi Anies. Anies semakin menipis untuk menjadi calon presiden. Mungkin itu yang kami sampaikan. Saya Hodari Podcast Rakyat. Tonton terus channel ini karena ada berita-berita viral setiap harinya, ada berita-berita menarik setiap harinya. Salam inspirasi bagi kita semua. Salam netizen, jangan semangat, tetap putus asa.